Cara Egy undang daya tarik Patrick Kluivert, Erick Thohir pastikan Elkan Bagot pakai jersey baru Timnas Indonesia. Media Inggris beri julukan unik untuk Patrick Kluivert. Alasan Timnas Indonesia dijuluki layaknya Tottenham Hotspur. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Inggris beri julukan unik untuk Patrick Kluivert. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert mendapatkan julukan Nightclub Patrick ketika masih aktif sebagai pesepak bola dan berkarir di Inggris. Sebagaimana diketahui, Patrick Kluivert pernah bermain untuk Newcastle United tepatnya pada periode 2004-2005. Ia terbilang gacor karena mampu mengemas 13 gol dan 2 assist dari 37 pertandingan. Namun, di balik keganasan di lapangan, Patrick Kluivert mendapatkan julukan yang kurang elok, yakni Nightclub Patrick. Julukan itu diberikan oleh media besar Inggris The Guardian atas aksi Patrick Kluivert di klub malam Newcastle demi seorang wanita Wales. Bahkan The Guardian membuat poster meme seorang pria menari dengan wajah Patrick Kluivert tersenyum serta gadis dengan gaun merah. Terlepas dari itu, Patrick kini tengah membuka lembaran baru bersama Timnas Indonesia. Ia didapuk sebagai nahkoda Garuda dengan kontrak 2 tahun. Ia diberikan harapan agar bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tentu tidak mudah, tapi jika terjadi tentu akan menjadi pembalasan manis atas kisah negatif di masa lalu. Di lain sisi, tidak diketahui pasti asal media Inggris The Guardian mengulas hal negatif tentang Timnas Indonesia. Sebelumnya, media itu bahkan menyarankan skuad Garuda berganti nama menjadi Timnas Hindia Belanda. Tampaknya potensi Timnas Indonesia yang makin dikenal dunia mulai dimanfaatkan media asing untuk mencari atensi lebih dari supporter tanah air. Alasan Timnas Indonesia dijuluki layaknya Tottenham Hotspur. Pertama, sama-sama bukan tim unggulan utama. Persamaan pertama yang dimiliki oleh Timnas Indonesia dan Tottenham Hotspur adalah keduanya bukanlah tim unggulan dalam kompetisi yang diikuti. Jika Spurs di kompetisi level Inggris dan benua Eropa tak masuk ke dalam bursa unggulan utama sebagai juara, pun demikian halnya dengan skuad Garuda di ronde ketiga gelaran babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jika dibandingkan dengan tim-tim lain yang berada di grup C seperti Jepang, Australia, Arab Saudi hingga Bahrain dan juga Cina, posisi Timnas Indonesia tentunya tidak difavoritkan. Dan ini sama halnya dengan Tottenham, di mana mereka masih kalah favorit jika dibandingkan dengan duo Manchester, Chelsea, Liverpool, Arsenal dan tim-tim lain di deretan Inggris. 2. Kerap merepotkan tim-tim favorit. Persamaan kedua antara Timnas Indonesia dan Tottenham adalah keduanya kerap merepotkan tim favorit yang menjadi unggulan. Menyadur laman AFC hingga selesainya pertarungan ke-6 di grup C ini, skuad Garuda setidaknya telah merepotkan tim besar sekelas Australia dan Arab Saudi. Bahkan saat bermain di kandang Bahrain, mereka hampir saja menuai poin penuh andai tak digagalkan gol menit-menit akhir tuan rumah. Hal ini juga identik dengan Tottenham yang juga memiliki sejarah serupa. Musim ini saja, The Spurs sudah menghantam tim sekelas Manchester United, Manchester City dan Liverpool yang tentunya kita semua sudah tahu kualitas yang mereka miliki. 3. Sama-sama unpredictable. Sebagai sebuah tim, Tottenham memang kerap menjegal tim-tim kuat non-favorit. Namun ketika berhadapan dengan tim yang selevel atau lebih rendah kualitasnya, mereka juga kerap tersandung. Contohnya ketika Spurs sukses menaklukkan dua Manchester, Liverpool dan Everton. Namun saat berjumpa dengan tim sekelas Brighton, Ipswich Town, Bournemouth, Nottingham Forest, mereka justru terjungkal dan menelan kekalahan. Ini identik dengan Timnas Indonesia ketika mereka bisa menahan imbang Australia bahkan mengalahkan Arab Saudi. Namun di sisi lain mereka juga terkapar saat berhadapan dengan Cina yang memiliki level seimbang. Erick Thohir pastikan Elkan Bagot pakai jersey baru Timnas. Bek keturunan Inggris, Elkan Bagot tampaknya akan merasakan hal baru saat nantinya kembali ke Timnas Indonesia, yakni jersey baru yang dirilis oleh Airspo.
Sebelumnya, bek berusia 22 tahun itu belum sempat merasakan jersey timnas Indonesia yang diproduksi oleh produsen dari tanah air tersebut. Hal ini tak terlepas dari konflik antara Elkan Bagot dengan ex-pelatih skuad Garuda Sintayong pada tahun 2024 lalu. Konflik itu tercipta pada Mei 2024, di mana Elkan Bagot diduga mengabaikan panggilan Sintayong untuk membela timnas Indonesia. Tepatnya di playoff Olimpiade 2024 kontra Guinea U23. Karenanya STY tak lagi memanggil Elkan Bagot sejak konflik tersebut. Kendati timnas Indonesia memiliki banyak agenda sejak Juni hingga Desember 2024. Adapun penampilan terakhir bek Blackpool bersama timnas Indonesia terjadi pada gelaran Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu. Di ajang tersebut, aparel jersey timnas Indonesia adalah Mills, aparel lokal yang membuat jersey skuad Garuda sejak 2020. Setelah Piala Asia 2023, aparel jersey Garuda berpindah ke Erespo pada Maret 2024. Alhasil Elkan Bagot belum pernah sekalipun mengenakan jersey buatan produk lokal tersebut. Kini jelang comeback-nya, Erespo sendiri sudah merilis emblem atau logo untuk jersey timnas Indonesia. Itu artinya Elkan Bagot akan menandai comeback-nya di timnas Indonesia dengan logo baru dan bahkan jersey baru karapan Erespo yang mana akan dirilis pada Maret 2025 mendatang. Dengan pemecatan Sintayong, bek Leren Thailand itu pun punya kesempatan besar untuk kembali berseragam merah putih usai absen selama setahun lebih. Nanti saya yakin beberapa pemain seperti Elkan Bagot akan gabung lagi, tergantung chemistry-nya, pembicaraannya, ujar Erick Thohir. Cara Egy undang daya tarik Patrick Kluivert. Tak lama setelah bertemu dengan Patrick Kluivert, pemain kesayangan Sintayong di timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri langsung mendapatkan penghargaan sensasional. Sebagaimana diketahui, winger Dewa United itu menjadi salah satu dari 5 pemain yang berkesempatan untuk berbincang dengan pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pertemuan itu pun berlangsung setelah Patrick Kluivert secara resmi diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia kepada publik, tepatnya pada minggu lalu di Jakarta. Selain Egy, pelatih asal Belanda itu juga menemui 4 pemain timnas Indonesia lain seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Setelah bertemu dengan Patrick Kluivert, Egy Maulana Fikri pun langsung mendapatkan penghargaan pemain terbaik Liga 1 2024-2025 di bulan Desember 2024. Predikat itu diberikan kepada Messi-nya timnas Indonesia lantaran telah tampil impresif di Liga 1 musim ini. Egy sendiri telah mengantarkan Dewa United meraih 3 kemenangan, 2 hasil imbang dan hanya sekali kalah selama Desember 2024 lalu. Tercatat dia sudah melakoni 18 laga bersama Dewa United dengan mencetak 9 gol dan 2 assist sehingga masuk ke dalam daftar top skor Liga 1 musim ini. Bahkan Egy menjadi pemain lokal yang paling produktif di Liga 1 musim ini, sehingga dia diberikan penghargaan Player of the Month. Bukan tidak mungkin pemain berusia 24 tahun itu akan dipanggil oleh Patrick Kluivert ke timnas Indonesia untuk kemudian melakoni laga berikutnya.